Baik dari rumah sakit maupun dari tim dokter juga dari tim medis mengakui bahwa bisalah berkompetisi dengan dokter-dokter atau tim medis yang ada di luar. Tapi yang juga jadi sorotan adalah soal jumlahnya. Jumlahnya ini tidak bisa merata juga ke semua daerah. Dalam data terakhir pun menyebutkan kebanyakan dokter dan rumah sakit ini paling banyak di kawasan Pulau Jawa. Paling banyak juga kalau spesifik lagi di Jawa adalah DKI Jakarta. Itu gimana dari IDI melihat ini? Ya, jadi ini memang problem kronis sebenarnya yang memang harus ada intervensi negara terkait dengan hal ini. Jadi tidak hanya bicara produksi jumlah saja, Mas Tifal. Ya. Karena kalau kita bicara jumlah produksi, data yang kemudian disebutkan oleh Konsil 205.000, 208.000 kalau tidak salah yang terakhir. Yang itu kemudian kalau kemudian kita alokasikan sebenarnya dari jumlah yang sesuai dengan WHO 1:1000, sebenarnya kita kekurangan 67.000 dokter. Secara totally gitu, nyampe secara general aja enggak gitu kan. 67.000 itu akan bisa dicapai kalau dalam waktu 5 tahun karena produksi dokter ya itu adalah 12.000 per tahun dari 92 fakultas kedokteran yang ada di Indonesia. Nah, kalau kemudian kita bicara yang paling penting memang sekarang adalah spesialis, memang kekurangan dokter spesialis. Tapi yang juga perlu kita melihat adalah apakah mapping terkait dengan kebutuhan dokter-dokter spesialis ini sudah sesuai dengan tingkat kewilayahan. Indonesia itu negara kepulauan gitu loh. Jadi menghitungnya pun tidak harus menghitung secara total seperti negara daratan biasa. Karena kebutuhan yang ada di Jawa, kebutuhan di Sumatera, Kalimantan, Papua itu berbeda-beda. Apakah kemudian skala prioritas di Papua itu sama dengan kebutuhan-kebutuhan spesialis seperti ada di Jawa? Berbeda juga. Ya, inilah yang perlu kemudian yang sampai sekarang yang harus kita dorong adalah mapping tentang kebutuhan dokter spesialis di setiap wilayah kabupaten kota. Itu yang harus dibuat terlebih dahulu. Baru kemudian kita bicara bahwa total jumlah dengan 1:1000 itu adalah menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di wilayah. Gitu. Karena kalau ini tidak kita selesaikan di awal, penyamaan data, sinkronisasi data, maka yang akan bisa terjadi adalah 5 tahun ke depan, mungkin kita akan jadi overload dokter gitu loh. Kelebihan dokter itu tidak sama dengan kelebihan pekerja biasa gitu loh. Nanti kalau kemudian kita akan kelebihan dokter, yang akan terjadi adalah nanti ada penumpukan dokter, maka akan ada singgungan permasalahan-permasalahan etik, disiplin, hukum yang akan mempengaruhi patient safety. Nah ini juga harus perlu menjadi perhatian. Jadi tolong perhitungkan dengan data yang benar di dalam menyesuaikan kebutuhan dokter dan dokter spesialis ke depan. Soal kelebihan dokter saya